Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala al-kitab ala abdihi liyakuna lil alamin nadhira. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa 'amalan mutaqabbala wa rizqan wasi'an halalan thayyibah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alu al-hazna idza syi'ta sahla. Jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita mengawali ta'lim kita pada malam hari ini dengan bersama-sama memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang kita iringi dengan ucapan salawat dan salam kepada Nabi kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa risalah Allah Subhanahu wa taala dan menyampaikannya kepada umat manusia berupa syariat Islam yang dengannya seseorang bisa selamat di dunia dan di akhirat. Kita lanjutkan kembali kajian atau ta'lim kita pada tafsir As-Sa'di, masih dalam Quran surah Al-Hujurat. Ayat kita sampai sekarang di ayat yang ke-19 dan insyaallah kita gabung dengan ayat ke-20. Kita baca dulu ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa la takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum. Ulaika humul fasiqun. La yastawi ashabun nari wa ashabul jannah. Ashabul jannati humul faizun. Ya. Yang terjemahannya kurang lebih, dan janganlah kalian menjadi seperti orang-orang yang lupa kepada Allah. Fa ansahum anfusahum, maka Allah membuat mereka lupa kepada diri mereka sendiri. Ulaika humul fasiqun, mereka itulah orang-orang yang fasik. Tidaklah sama ashabun nar, penghuni neraka atau penduduk neraka, wa ashabul jannah, dengan penduduk surga. Ashabul jannah, penduduk surga itu humul faizun. Merekalah yang mendapatkan kemenangan atau keberuntungan atau keselamatan. Nah, jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Dalam tafsir As-Sa'di beliau menyebutkan setelah beliau memberikan faidah kepada kita tentang ayat sebelumnya tentang tazkiyatun nufus. Beliau mengatakan wal hirmanu kullal hirman an yaghfala al-'abdu an hadzal amri wa yushabihu qauman nasullaha wa ghafalu an dzikrihi wal qiyami bihaqqihi wa aqbalu ala hududi anfusihim wa syahawatiha
falam yanjahu walam yahsulu ala ta'ilin. Ya. Artinya, dan sungguh suatu al-hirman. Al-hirman artinya sesuatu yang tidak akan mendapatkan apa-apa. Ya. Diharamkan dari sesuatu. Ya. Yaitu ketika seorang hamba melalaikan hal ini. Hal ini yang dimaksudkan adalah melalaikan ketakwaan kepada Allah dalam ayat sebelumnya, dan juga melalaikan untuk senantiasa mentazkiyah dirinya, membersihkan diri, mensucikan jiwa dengan melakukan ketaatan-ketaatan, dan juga mempersiapkan bekal di hari akhirat. Jadi orang-orang yang lupa atau lalai dari hal-hal tersebut, maka mereka itu akan mendapatkan al-hirman. Mereka terhalangi dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa yushabihu qauman, dan mereka menyerupai suatu kaum, nasullah, suatu kaum yang tidak mengingat Allah atau melupakan Allah Subhanahu wa taala. Wa ghafilu an dzikrihi wal qiyami bihaqqihi. Dan mereka ghafil. Ya, ghafil itu lalai, tidak perhatian. Atau bahasa kita cuek. Ya, acuh tak acuh. Ya. Kepada zikir kepada Allah, dan juga melalaikan perbuatan-perbuatan yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, wa aqbalu ala hududi anfusihim wa syahawatiha. Sebaliknya, mereka melakukan atau mendatangi hal-hal yang hududi anfusihim, yang membuat mereka bangga dengan diri mereka sendiri, wa syahawatiha, dan yang mengedepankan syahwat. Ya. Falam yanjahu walam yahsulu ala ta'ilin. Maka mereka itu tidak akan pernah najih, ya, tidak akan pernah lolos, tidak sukses, ya, tidak berhasil. Walam yahsulu ala ta'ilin, dan mereka tidak akan mendapatkan apa-apa sedikit pun. Ya. Bal ansahumullahu masaliha anfusihim wa aghfalahum an manafi'iha wa fawaidiha. Bahkan mereka akan dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala melupakan kemaslahatan diri mereka sendiri. Dan Allah akan menjadikan mereka lalai terhadap manfaat-manfaat dan faidah-faidah yang seharusnya mereka dapatkan. Fasara amruhum furuta faraja'u bi khasaratid darain. Maka urusan-urusan mereka, perbuatan-perbuatan mereka akan menjadi furuta, menjadi sia-sia. Ya. Wa faraja'u bi khasaratid darain. Dan mereka nanti kembali dengan membawa kerugian di dua dar, yaitu di dunia dan di akhirat. Wa ghabinu ghubnan la yumkinuhum tadarukuhu wa la yujbaru kasruhu li'annahum humul fasiqun alladzina kharaju an ta'ati rabbihim wa awda'u fi ma'asihi. Dan mereka tertipu. Tertipu dengan apa yang mereka perbuat tersebut, dan la yumkinuhum tadarukuhu. Mereka tidak mungkin menggantinya. Ya, kalau mereka mau mengejar kegagalan itu, tidak mungkin terkejar. Ya. La yumkin tadarukuhu, karena sesuatu yang sudah berlalu itu tidak mungkin terulang kembali. Dan tidak mungkin lagi untuk kembali ke sana, dan tidak bisa kita menebus dengan apapun yang kita punya. Wala yujbaru kasruhu, dan kerugiannya tidak mungkin diganti.
Li'annahum humul fasiqun, karena mereka itu orang-orang yang fasik, yang keluar dari ketaatan kepada Rabb-nya, dan mereka menempatkan kemaksiatan menjadi sesuatu yang mereka kerjakan. Waliyadzubillahi min dzalik. Nah, ini yang dimaksudkan dalam ayat ini. Jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah, ya. Dari penjelasan yang disampaikan singkat oleh Al-Imam As-Sa'di, Abdurrahman As-Sa'di rahimahullahu taala, ayat ini memberikan kepada kita pelajaran bahwa Allah Subhanahu wa taala setelah menjelaskan tentang ketakwaan, atau menjelaskan dalam ayat-ayat selanjutnya tentang kerugian orang-orang yang fasik, ya. Yaitu dalam ayat yang ke-17 Allah mengatakan fakana aqibatahuma annahuma finnari khalidaini fiha, menjelaskan tentang orang-orang yang durhaka kepada Allah, orang-orang yang melawan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Baik itu secara khusus Bani An-Nadhir yang menjadi penyebab turunnya surah Al-Hasyr ini, atau orang-orang yang sama seperti mereka, yushabihuhum, orang yang menyerupai mereka, orang yang mengikuti langkah-langkah mereka, waliyadzubillahi min dzalik, yaitu melawan Rasulullah, menentang Allah Azza wa Jalla, tidak mau taat dan tidak mau tunduk kepada syariat Allah Subhanahu wa taala, maka mereka akan mendapatkan balasan yang setimpal, yaitu dimasukkan ke dalam nerakanya Allah Azza wa Jalla. Maka ayat yang ke-18 Allah mengingatkan kepada kita untuk kita menjadi orang-orang yang bertakwa, dan ayat ke-19 menjadi penegasan untuk ayat yang ke-18. Ya, jadi ketika kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita tidak boleh seperti orang-orang yang sebelumnya, di mana mereka melupakan Allah Azza wa Jalla. Bagaimana cara orang melupakan Allah? Kata para ulama, atau dalam penjelasan Syekh As-Sa'di, yang disebut dengan melupakan Allah Azza wa Jalla adalah, ya, mereka nasullah wa ghafalu an dzikrihi wal qiyami bihaqqihi. Jadi orang yang melupakan Allah itu orang yang tidak mau berzikir kepada Allah. Orang yang tidak mau taat kepada Allah, tidak mau mengingat Allah Subhanahu wa taala, dan tidak melakukan hak Allah, atau tidak menunaikan hak Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita sudah jelaskan beberapa pertemuan yang lalu tentang hak Allah Azza wa Jalla sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi. Haqqullahi 'alal ibad an ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'ah. Bahwa hak Allah terhadap hamba adalah dia disembah oleh hamba tersebut dan dia tidak dipersekutukan dengan apapun. Itu hak Allah Subhanahu wa taala terhadap hambanya, atau kewajiban hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang yang tidak mau taat, tidak mau zikir, tidak mau berdoa, dan tidak mau beribadah kepada Allah, itu mereka digolongkan ke dalam orang yang melupakan Allah Subhanahu wa taala. Waliyadzubillahi min dzalik. Ya. Dan orang yang melupakan Allah ini tentu akibatnya ada. Ada akibatnya. Yaitu Allah Subhanahu wa taala, ya, tidak akan menjadikan mereka sebagai hambanya yang dekat dengan Allah. Bahkan Allah membuat mereka lupa, ya, lupa diri. Ya. Dan penyakit yang paling susah diobati adalah penyakit lupa diri. Lupa diri sendiri. Bagaimana cara mengobatinya orang yang lupa kepada dirinya sendiri? Ya. Secara zahir misalnya orang yang sudah tua, sudah sepuh itu, misalnya. Walaupun itu tidak disebutkan dalam ayat ini, tidak dimaksudkan, tapi kita untuk mendekatkan pemahaman. Kalau orang sudah tua, sudah lupa dirinya sendiri, itu susah mau dibilang. Ya. Bahkan ada yang tidak tahu namanya lagi. Seperti orang yang linglung itu, orang yang bingung.
tidak tahu arah dan tidak tahu tujuannya. Itu orang yang lupa dirinya sendiri. Nah, yang dimaksudkan dalam ayat ini bukan lupa seperti itu, tapi lupa terhadap hal-hal yang bermanfaat untuk dirinya. Maka tidak jarang orang yang tidak pernah zikir, lama-lama dia tidak tahu surat Al-Fatihah. Ya. Bahkan yang dulu suka mengaji, kemudian kalau dia durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, lama-lama dia punya ayat dia lupa semua. Bisa jadi. Waliyadzubillahi min dzalik. Kenapa? Karena dia sudah dikuasai oleh syahwatnya. Sudah dikuasai oleh syaitan. Ya, sudah dikuasai oleh iblis. Dan itu dalam sejarah disebutkan dalam riwayat-riwayat ada orang yang dulunya seorang hafidz Quran, ya, penghafal Quran. Ya. Tapi kemudian dia durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian Allah cabut kenikmatan Al-Quran dalam hatinya. Jadi dia lupa semua ayat-ayat Allah. Yang sudah dihafal dia lupa semua. Waliyadzubillahi min dzalik. Dan penyakit yang paling berat kata para ulama adalah, atau dosa yang paling besar adalah ketika kita tidak senang melakukan ketaatan. Jadi kalau kita merasa berat untuk beribadah, berarti itu ada dosa yang kita lakukan yang harus segera diistighfarkan. Atau ketika beribadah tapi tidak lagi merasakan kelezatan ibadah. Itu berarti ada hal yang harus diperbaiki. Ketika kita beribadah tapi kita merasa ibadah kita ini kenapa tidak berkesan? Ya. Seperti hanya sekedar gerakan badan saja. Ya. Cuma tunduk, ruku, tapi tidak ada kesannya dalam hati. Tidak tersentuh hati kita. Maka kata para ulama ini suatu hal yang harus diwaspadai. Ketika kita beribadah tapi kita tidak merasakan nikmatnya ibadah. Ya. Tidak ada kesan yang mendalam dalam hati. Ayat-ayat hanya sekedar terucap saja di mulut. Itu pun kalau masih bisa terucap. Kalau sudah tidak bisa terucap seperti yang disebutkan dalam ayat, dalam penjelasan tadi, itu sudah merupakan kerugian yang sangat besar. Contohnya seperti kalau dalam Al-Quran disebutkan, contohnya adalah Qarun. Ya. Qarun itu dulu orang bertakwa dia. Ya. Orang yang beribadah, beriman dia. Karena Allah mengatakan, kana min qaumi Musa fabagha alaih. Ya. Bahwa Qarun itu dulu satu kaum dengan Musa. Ya. Atau dari pengikutnya Musa. Ya. Fabagha alaih. Kemudian dia durhaka kepada Nabi Musa. Ya. Jadi dulunya dia taat beribadah. Disebutkan oleh para ulama tafsir. Termasuk orang yang mengikuti Nabi Musa di awalnya. Tapi kemudian harta yang membuat dia lupa diri. Nah, itulah orang yang lupa diri. Dan ketika dia lupa diri, diajak kembali, itu sudah susah sekali. Sudah sangat berat untuk diajak kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan dia menolak. Dan dia angkuh. Ketika Allah memerintahkan dia untuk mengeluarkan zakat hartanya, berinfak. Dia mengatakan, innama utituhu min ilmin indi. Dia katakan ini harta semua saya dapat karena saya punya keahlian. Tidak ada orang yang bantu saya untuk mendapatkan itu. Tidak ada andil orang lain. Bahkan dia mengingkari nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia mengatakan hartaku yang banyak ini saya dapat karena saya memang orang yang ahli. Dia lupa dirinya padahal dia orang miskin. Jadi sombong dan dia jadi lupa daratan.
Ya, dan orang yang lupa daratan itu susah untuk diajak kembali. Ya. Dia mengatakan, saya yang dapat ini harta. Jadi kamu tidak ada hak orang lain di sini. Saya punya semua. Ya, karena saya yang cari. Ya. Dan saya yang berusaha, saya yang peras keringat, saya yang putar otak ya, untuk mendapatkan harta seperti ini. Jadi tidak ada hak orang lain. Saya punya semua. Ya. Padahal dia lupa dulu pernah minta kepada Nabi Musa untuk mendoakannya. Ya, jadi Qarun itu dulu ketika masih taat, ya, orang miskin. Disebutkan dalam riwayat, orang miskin, kemudian dia minta kepada Nabi Musa, tolong didoakan supaya saya punya hidup ini jadi lebih baik. Ya. Maka didoakan oleh Nabi Musa. Dan ketika dia sudah dapat, itu dia lupa semua itu. Ya. Maka kemudian itu yang menjadi bencana untuk dia. Ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan seluruh harta bendanya. Bahkan dengan dia juga ditenggelamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Ya. Hartanya itu kalau sekarang gambarannya itu seperti kena likuifaksi dia. Ya. Terbelah tanah, kemudian dia jatuh ke dalam tanah dengan seluruh dia punya harta benda. Dan harta bendanya Qarun itu dia punya kunci saja, kunci gudang. Itu harus dibawa oleh sekian ekor unta. Ya. Saking banyaknya kuncinya itu. Bagaimana dia punya gudang? Kuncinya saja dibawa oleh unta. Tidak dibawa bembeng begini macam kita orang punya kunci. Saking banyak kuncinya, dan itulah gambaran banyaknya dia punya kas. Ya. Banyaknya kasnya ketika itu. Banyaknya emas perak yang dia kuasai, yang dia miliki. Tapi Allah cuma belah tanahnya sedikit, ya, tidak seluruh tanah yang Allah belah, cukup yang di tempatnya dia itu saja dibelah. Ya. Tenggelam. Kemudian ditutup lagi oleh Allah Azza wa Jalla. Seperti likuifaksi itu. Ya, kalau kita pergi ke Palu bekas likuifaksi itu. So, tidak ada itu rumah-rumah yang dulu. Ya. Padahal itu rumah, banyak di rumah di situ. Ya, kebetulan yang salah satu daerah likuifaksi itu dekat rumah keluargaan. Ya, kalau kita lewat di situ, memang tidak ada. Ya, dulu ramai sekali itu rumah di situ, banyak rumah. Begitu likuifaksi sekarang jadi lapangan itu. Tempat jadi lapangan. Ya. Itulah mungkin gambarannya seperti itu. Dan Qarun tenggelam dan diratakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada lagi. Ya. Saking banyaknya hartanya sampai sekarang kita kalau dapat barang-barang yang di dalam tanah dibilang dapat harta karun saya. Ya. Padahal Qarun tidak tahu kapan hidupnya kita orang sekarang. Tapi jadi apa namanya? Jadi ungkapan bahwa begitu banyak hartanya Qarun. Ya, sampai-sampai orang generasi sekarang pun masih menemukan hartanya di dalam tanah itu. Ya, saking banyaknya hartanya. Ya. Tapi oleh Allah ditenggelamkan, tidak ada manfaatnya hartanya itu. Ya. Dan kalau dia diingat sekarang, orang benci. Ya. Orang benci Qarun, bahkan ada orang yang melaknat Qarun karena dia durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, ini disebut dengan dalam kaidah disebutkan al-jaza min jinsil amal. Ya. Jadi balasan itu sesuai dengan perbuatan. Ya. Kita lupa kepada Allah, ya. Allah buat kita lupa kepada diri kita sendiri. Ya. Kita lupa kepada hal-hal yang bermanfaat untuk diri kita. Dan kita berpindah kepada hal-hal yang mendatangkan mudarat. Menurut pendapat kita itu baik, ternyata tidak baik. Orang yang tidak kenal Allah Azza wa Jalla, dia ingin berbahagia. Dia cari itu kebahagiaan di mana-mana. Dia tidak dapat. Ya. Istilahnya healing. Sekarang orang banyak healing. Healing kemana-mana orang. Untuk apa? Menghibur diri. Tujuannya healing apa? Supaya melupakan stres. Ya. Orang bilang kasih
kasih dingin otak, ya. Kasih dingin perasaan, pergi healing. Ya. Tapi hati-hati kalau healing ke tempat-tempat yang tidak baik. Justru itu akan mendatangkan mudarat yang baru. Ya. Tapi healingnya orang beriman bagaimana? Healingnya orang beriman. Ya. Allah Subhanahu wa taala mencontohkan kepada kita dengan mengutus nabinya. Bagaimana nabi healing? Ya. Rasulullah mengatakan kepada Bilal, "Ya Bilal, arihna bis shalah." Ya. Hai Bilal, arihna, buat kita atau hibur kita. Ya. Bagaimana caranya bagaimana cara Rasulullah SAW menghibur diri? Ya. Dia suruh Bilal azan untuk sholat. Jadi Rasulullah SAW ketika sholat dia merasa terhibur. Dia merasa rehat. Ya. Dia merasa istirahat dari berbagai macam cobaan dunia itu dengan sholat. Ya. Nah itu orang yang sudah menikmati sholatnya. Kalau kita sudah bisa seperti itu, Masya Allah. Ya. Orang yang menikmati sholat itu tidak ada dia rasa apa-apa. Bahkan bencana pun bisa tidak dirasa. Ya. Urwah bin Zubair radhiyallahu taala anhu disebutkan di dalam riwayat beliau. Urwah bin Zubair ini adalah anaknya Az-Zubair bin Al-Awwam, cucunya Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, karena ibunya adalah Asma. Ya. Bibinya adalah Aisyah. Ya. Walaupun beliau tidak ketemu Nabi. Ya. Jadi termasuk tabi'in. Beliau lahir setelah Nabi wafat. Tapi beliau hidup dan dibesarkan oleh bibinya, yaitu Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha. Maka para ulama hadis mengatakan bahwa salah satu murid utamanya Aisyah adalah Urwah bin Zubair. Ya. Kakaknya adalah Abdullah bin Zubair. Beliau disebutkan, diriwayatkan ketika pada masa kekhalifahan Muawiyah bin Abi Sufyan, beliau pernah dipanggil ke Syam. Karena Muawiyah itu kan istananya di Syam. Ya, maka beliau pergi ke sana untuk suatu keperluan dan beliau membawa anaknya yang masih kecil. Ya. Sampai di sana beliau sakit. Ya. Dan dokter bilang sakitnya di kaki. Jadi kakinya seperti membusuk begitu. Mungkin kalau sekarang dokter bilang sakit gula. Ya. Karena zaman dulu kan belum tahu apa sakit gula tuh. Dan anaknya ini ketika dia melakukan, Urwah bin Zubair melakukan pertemuan dengan Muawiyah, anaknya ini dibiarkan bermain. Namanya anak-anak bermain kan sembarangan. Dia bermain. Dia pergi bermain ke tempat ke tempat mengikat kuda atau kandang kuda. Dia bermain di situ. Karena dia main dan tidak mengerti namanya anak-anak, hanya ditendang kuda. Ditendang kuda, wafat anaknya itu. Ya. Maka bersedihlah Urwah bin Az-Zubair rahimahullahu ta'ala. Setelah begitu bersedih, akhirnya karena dia saking sedihnya, penyakitnya menjadi tambah parah. Dan Muawiyah mengatakan dia dicarikan dokter yang paling bagus. Maka dokter memberikan resep atau memberikan usulan, ini kaki harus dipotong, harus diamputasi. Karena kalau tidak diamputasi akan menjalar ke bagian yang lain. Dan kalau dipotong otomatis harus dibius. Dan bius pada masa itu tidak pakai suntik. Bagaimana caranya membius? Disuruh minum khamar. Dia bilang tidak. Lebih saya sakit daripada saya minum khamar, katanya. Jadi dokter tidak bisa bikin apa karena dia tidak mau. Dokter tidak berani mau potong karena bagaimana potong orang sementara sadar ini kan.
Berdebar juga dokter itu. Dokter itu juga takut. Oh, dia potong orang berteriak itu kan dia tegang juga itu. Dia tidak mau minum khamar karena harus dibius. Cara biusnya ketika itu dengan minum. Belum ada istilah suntik seperti sekarang. Akhirnya tambah parah dia punya sakit. Dan Muawiyah bujuk-bujuk terus. Daripada kamu sakit, lebih baik. Dan kamu masih kita butuhkan, kata Muawiyah. Karena Urwah itu termasuk ulama. Termasuk ulama yang ditunggu nasihatnya. Muawiyah bilang, kalau kamu wafat, kita yang kasih nasihat kita siapa? Jadi kamu harus sembuh. Akhirnya lama-lama karena dia kasihan juga sama Muawiyah. Dia bilang, kalau begitu, potong saya punya kaki sementara saya sholat. Kalau saya sholat, nanti saya sholat sunnah 2 rakaat. Sementara saya sholat, potong saya. Amputasi saja. Jadi dia sholat. Dan ketika sholat itulah dia diamputasi dan dia tidak rasa. Bayangkan khusyuknya itu. Nikmatnya itu sholat seperti itu sampai dipotong kaki tidak perasa. Ya. Kalau kita orang sholat Allahu Akbar, goyang sedikit lari. Subhanallah ya. Nah, itu orang yang namanya sudah menikmati ibadah itu seperti itu. Ya, semoga kita diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa menikmati ibadah kita dengan sebaik-baiknya. Ya. Kalau sudah begitu enak sekali ibadah. Makanya orang-orang para ulama ya, itu mereka ibadahnya lama-lama. Ya. Karena mereka nikmati ibadahnya. Kalau kita kasih lama sedikit ayat, sudah pegal ini lutut ini, ya, betis sudah pegal, atau sepura-pura batuk, ya. Pura-pura batuk, pura-pura berdehem, dan lain sebagainya sudah terjadi. Sudah ramai itu masjid. Ya. Waliyadzubillahi min dzalik. Nah ini yang dikatakan oleh para ulama adalah sesuatu hal yang harus kita perbaiki dan koreksi dari diri kita masing-masing adalah ketika kita sudah tidak merasakan kelezatan ibadah. Ketika kita tidak merasakan nikmatnya ibadah. Nah ini bisa jadi bagian dari ayat ini. Fa'ansahum anfusahum. Allah membuat mereka lupa terhadap hal-hal yang bermanfaat untuk diri mereka sendiri. Waliyadzubillahi min dzalik. Nah, jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ulaika humul fasiqun, itu mereka itulah orang-orang yang keluar dari perintah Allah Azza wa Jalla. Ya. Nah, dalam penjelasan para ulama yang lain, mereka mengatakan dari ayat ini ada beberapa faidah yang bisa kita dapatkan. Ya. Yang pertama, an-nahyu anit tasyabbuh bin nasina lillah. Ya. Adanya larangan kita untuk menyerupai orang-orang yang melupakan Allah Azza wa Jalla. Ya, menyerupai saja tidak boleh, apalagi mengikuti. Ya. Karena kalau kita menyerupai seseorang, pasti mau ikut itu. Karena hati itu tidak bisa dibohongi. Siapa yang menyerupai orang, suatu kaum, maka hatinya pasti ada rasa suka, ada rasa cinta. Dan kecintaan yang tidak direstui oleh syariat itu akan membahayakan orang tersebut. Makanya ada hadis Nabi SAW, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai satu kaum, maka termasuk kaum tersebut. Walaupun mungkin dia tidak langsung ikut satu kaligus, pelan-pelan, pelan-pelan dia ikut. Apa itu yang kaum suka, dia suka. Apa yang mereka buat, dia buat juga. Lama-lama apa yang mereka sembah, dia sembah juga. Dan begitulah sejarah terjadi. Sejarah kesyirikan juga begitu. Kesyirikan itu kan digambarkan dalam surat Nuh oleh Allah Subhanahu wa taala. Awalnya orang-orang yang melakukan kesyirikan, menyembah Suwa, Ya'uq, Yaghuth, itu awalnya mereka tidak menyembah kepada Yaghuth, Ya'uq, Suwa, Nasr itu. Disebutkan dalam tafsir, awalnya mereka itu orang-orang soleh.
Ya, jadi Ya'ghuz, Ya'uq, Suwa, Nasr itu adalah nama orang itu. Ya. Nama orang-orang soleh pada zaman Nabi Nuh. Ya. Pengikut Nabi Nuh. Mereka orang-orang soleh. Orang-orang yang banyak jasanya kepada orang lain. Ya. Lalu ketika mereka wafat, mereka mulai dikenang. Mulai diingat jasa-jasanya. Mulai diberikan penghargaan-penghargaan. Mulai syaitan masuk. Iblis mengatakan, kalau kalian mencintai, menghargai itu orang-orang soleh, buatkan gambarnya supaya kalian tetap lihat mereka punya peninggalan. Dilukislah orang-orang tersebut. Dan dipajanglah foto-foto mereka atau gambar-gambar mereka di rumah-rumah. Awalnya tidak disembah. Hanya untuk mengenang saja. Ya. Dilihat begitu. Supaya dikenang dia punya jasa-jasa. Ya. Generasi pertama hilang atau sudah habis semua. Datang generasi kedua. Generasi kedua masih belum. Masih mengenang. Tapi dimulai dibisiki lagi oleh iblis. Daripada kamu cuma bikin mereka punya foto. Kalau lebih bagus. Kalau bikin lebih patung. Maka dibuatkanlah patung. Orang-orang tersebut dilihat dari fotonya, begitu juga dibuat patungnya. Dan patungnya pun dipajang. Sebagai bentuk mengenang jasa mereka. Belum disembah. Nanti generasi itu habis, mulai muncul. Dan begitulah terjadi. Kalau kita baca Quran surat Nuh dan tafsirnya seperti itu modelnya. Jadi akhirnya mereka menjadi Tuhan. Berhala mereka menjadi Tuhan. Waliyadzubillahi min dzalik. Makanya dari ayat-ayat yang kita baca, para ulama mengatakan bahwa menyerupai suatu kaum itu pada awalnya memang urusannya tidak terlalu berat, tapi lama-lama akan menjadi lebih berat. Makanya dalam syariat ada yang disebut dengan saddud dzari'ah. Tindakan preventif, tindakan untuk mencegah dari terjerumusnya seorang ke dalam hal-hal yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Faedah yang kedua, aqibatu nisyanillahi azza wa jalla. Dalam ayat ini Allah menjelaskan tentang apa akibat dari kita melupakan Allah. Akibat dari melupakan Allah adalah Allah bikin kita lupa kepada diri kita sendiri. Sampai kita tidak tahu jati diri kita. Sehingga tidak ada beda antara orang yang beriman dan orang yang tidak beriman. Karena orang tidak beriman sudah tidak tahu jati dirinya. Orang muslim sudah tidak tahu jati dirinya. Bahkan yang muslim cuma namanya saja. Namanya muslim. KTP-nya nama muslim. Disuruh baca Al-Fatihah tidak bisa. Apalagi disuruh sholat, bingung dia. Ikut sholat jenazah, dia pakai ruku, dia pakai sujud. Padahal jenazah tidak pakai ruku, tidak pakai sujud. Apalagi sholat jenazah. Sholat 5 waktu saya tidak tahu. Padahal namanya muslim. Karena melupakan jati diri. Dan itu banyak, waliyadzubillah min dzalik. Bukan cuma di negeri kita, di negeri yang lain juga. Banyak negeri-negeri yang dulunya negeri Islam, bahkan sekarang masih mengaku sebagai orang muslim, tapi kok ditanya tentang syariat Allah Subhanahu wa taala mereka enggak paham. Bahkan ada yang disuruh baca Al-Fatihah so tidak bisa. Betapa banyak orang muslim yang enggak bisa baca Al-Fatihah. Waliyadzubillah. Bahkan bukan Al-Fatihah, disuruh baca alif ba dia tidak tahu mana alif, mana ba, mana ta. Waliyadzubillah min dzalik. Itu akibat. Kemudian yang ketiga, al-fasiqun humul kharijuna an amrillah. Orang-orang yang fasik adalah orang-orang yang tidak mau taat kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Waliyadzubillah min dzalik. Walaupun kata-kata fasik ini dalam Al-Qur'an juga punya banyak makna. Jadi terkadang fasik berarti kafir, Terkadang juga fasik berarti zalim. Tapi fasik dalam ayat ini khususnya
Ini berarti orang fasik itu adalah orang yang tidak melaksanakan perintah Allah. Ya, walaupun mereka masih dikategorikan sebagai orang yang masih beriman. Ya, tapi mereka tidak mau melaksanakan perintah Allah atau lalai dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Waliyadzubillahi min dzalik. Ya. Walaupun mereka tidak dikategorikan sebagai orang kafir, ya, tapi dikatakan orang yang fasik. Dan orang yang fasik tentu mendapatkan dosa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Waliyadzubillah. Kemudian faedah yang keempat yang kita sebutkan tadi kaidahnya adalah al-jaza min jinsil amal. Jadi balasan dari Allah Subhanahu wa taala didapatkan sesuai dengan amalan. Ya, sebagaimana Allah berfirman dalam ayat, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Orang yang melakukan kebaikan, melakukan ketaatan. Ya. Orang yang melakukan ketaatan walaupun standar, ya, ketaatannya standar. Ya, dia sholat wajib, ya, puasa wajib, standarnya dia lakukan, maka dia akan mendapatkan balasannya. Ya. Dan orang yang melakukan keburukan, standarnya keburukannya, kalau tidak sholat lagi, ya, itu yang paling penting. Ya. Karena sholat itu ya kewajiban yang tidak boleh ditinggalkan bagi orang yang beriman. Ya. Siapa yang sholat, kata Rasulullah SAW, maka dia adalah orang yang telah menguatkan agamanya. Barang siapa yang tidak sholat, maka dia telah menghancurkan agamanya. Kemudian yang kelima, khasaratud dunya wal akhirah. Orang-orang yang lupa kepada Allah Azza wa Jalla, tidak mau melakukan ketaatan kepada Allah, akhirnya mereka melupakan dirinya sendiri, dan yang mereka dapatkan apa? Kerugian. Rugi di dunia dan rugi di akhirat. Khasaratud dunya wal akhirah. Di dunia dia bingung, dia punya jati diri ini apa sih? Akhirnya dia mencari jati dirinya. Dia tidak temukan itu jati dirinya. Kenapa? Karena dia lari dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga hati-hati kalau kita masih sudah dewasa tapi masih mencari jati diri. Ya. Bahkan sudah menikah masih mencari jati diri. Jati dirinya tidak ketemu-ketemu. Karena orang beriman jati dirinya di mana? Jati dirinya adalah di ketaatan. Di ibadah itulah jati diri kita. Ya. Kalau kita taat beribadah, itulah jati diri kita sebagai orang yang beriman. Ya. Kalau tidak taat, mau di mana pun dicari tidak mau dapat. Dengan metode apapun tidak akan ditemukan. Karena sudah lari dari koridornya. Waliyadzubillah. Dan orang yang tidak pernah mendapatkan jati dirinya, itulah orang yang rugi. Ya, sampai dia mati dia tidak ketemu. Itulah yang disebutkan oleh para ulama kita itu. Di antara dosa itu adalah ketika orang yang mengaku beriman tapi dia sudah tidak tahu cara beribadah. Dia tidak temukan jati dirinya. Ketika dia dapat masalah, dia tidak tahu dia mau kembali kemana. Dia tawakal kepada siapa. Dia berdoa kepada siapa. Dia tidak tahu. Karena apa? Karena dia akan mendapatkan kerugian. Kemudian yang terakhir, manfaat dari ayat ini atau faidahnya adalah al-amru bidzikrillahi wa ta'atihi. Perintah kepada kita untuk senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa taat kepada Allah Azza wa Jalla. Maka ingatlah Allah dimanapun kita berada. Ya. Dengan cara beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Semakin banyak beribadah, maka semakin banyak kita mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mengingat Allah itu bisa menenangkan hati. Seperti yang disebutkan dalam Al-Quran. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah dengan mengingat Allah, zikir kepada Allah, beribadah kepada Allah, maka hati akan tenang. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Bilal, kalau beliau mau tenang, beliau sholat. Ya. Karena sholat itu kan zikir.
Zikir yang terbaik adalah salat. Ya. Dan beliau bersabda di dalam hadis yang lain, beliau mengatakan wa ju'ilat qurratu aini fis shalah. Ya. Dan dijadikan untukku qurratu ain. Qurratu ain itu apa? Penghibur. Ya. Yang menghibur, yang membuat beliau tenang, yang membuat beliau bahagia, yang membuat beliau gembira. Di mana diletakkan? Dalam salat. Ya. Wa ju'ilat qurratu aini fis shalah. Dan Allah menjadikan untukku qurratu ain itu ketika saya salat. Jadi ketika beliau salat, beliau akan merasa bahagia, tenang. Makanya beliau salatnya lama dan tidak terasa sampai bengkak kakinya. Dalam hadis yang lain disebutkan, beliau kalau salat itu sampai bengkak kakinya. Ya. Karena saking lamanya. Tapi beliau tidak merasa sakit atau tidak sakitnya itu sakit tapi tidak sebanding dengan rasa bahagianya. Ya. Rasa gembiranya lebih besar daripada rasa sakitnya. Ya. Kalau dalam pandangan kita tentu sakitnya lebih besar. Karena sampai bengkak. Bagaimana sholat? Sampai bengkak. Sholatnya Nabi SAW 1 rakaat. Al-Baqarah tambah Ali Imran tambah An-Nisa. 5 juz 1 rakaat. Ya. Kalau kita orang jangan. Begitu baca 2 lembar saja orang sudah tinggal. Iya. Bilang cari masjid yang lain, Jo. Ya. Tahu lama sholat di sini. Cari masjid yang lain yang gampang-gampang. Kenapa? Karena kita belum bisa menjadikan sholat itu sebagai qurratu ain. Ya. Kalau sudah bisa, insya Allah gampang. Dan banyak orang yang bisa. Ya. Bukan cuma Nabi saja. Tapi orang yang di generasi kita sekarang pun banyak yang bisa. Ya, banyak yang bisa. Sholat lama-lama, banyak bisa. Itu berarti mereka sudah merasa bahagia dengan sholatnya, gembira dengan sholat. Ya, kalau puasa itu kan sering kita dengar ada orang yang tarawih sampai 1 juz, ada yang 2 juz. Bahkan ada yang 1 malam tamat 30 juz. 1 kali sholat tarawih 30 juz, bagaimana cara sholat itu? Tentu lama. Ya, bisa jadi mereka tidak tidur 1 malam. Ya, bisa jadi. Ya. Tapi mereka merasa bahagia di situ. Gembira. Jadikan qurratu ain. Ya. Nah, itu berarti sudah mendapatkan nikmatnya beribadah. Nah, itu yang dicari. Ya, kenikmatan beribadah. Karena kalau nikmat rasanya beribadah itu kita rasa kalau tidak ibadah rugi. Bahkan kita akan selalu ingin beribadah. Ya. Selalu ingin ke masjid. Itulah disebutkan dalam hadis yang lain. Salah satu orang yang dilindungi oleh Allah Azza wa Jalla di hari kiamat adalah rajul syabun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Ya. Seorang yang hatinya tertambat di masjid. Hatinya dia ikat di masjid. Terikat dengan masjid hatinya. Artinya kemanapun dia pergi, dia selalu rindu dengan masjid. Bukan rindu mau tidur. Bukan rindu mau istirahat. Nah, sebagian orang begitu. Pergi ke sana kemari, kalau capek, singgah di masjid dulu. Sehingga apa? Sehingga mau tidur. Tasono di situ dia. 1 jam, sudah segar. Pergi ulang. Bukan begitu. Ya. Orang yang mu'allaqun qalbu fil masjid, orang yang terikat masjid dengan masjid hatinya itu, dia kemanapun dia pergi, dia cari masjid untuk beribadah. Dari sekian banyak masalah dunianya, ketika dia masuk masjid, dia sholat 2 rakaat, masalah jadi hilang. Artinya dia sudah dapat solusinya. Ya, dan seterusnya. Nah, itu orang yang sudah menjadikan ibadah sebagai qurratu ain. Ya, semoga kita diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala bisa menjadikan diri kita menikmati ibadah-ibadah yang kita laksanakan, ya, bukan hanya sekedar untuk menggugurkan kewajiban, ya, tapi betul-betul memang ibadah itu menjadi sesuatu yang membuat kita bahagia dan bergembira. Dan itulah zikir yang akan memberikan kepada kita manfaat yang sangat besar dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Ya, saya kira ini dulu apa yang bisa kita bahas. Semoga kita diberikan berkah ilmu dan juga diberikan taufik untuk mengamalkan ilmu-ilmu yang kita ketahui. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.